Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saza harap Ananda dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS. Materi kita pada pagi hari ini, pentingnya sosialisasi dalam lingkungan. Oke, soli-soliha, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan mengetahui pengertian sosialisasi, siswa mampu bersosialisasi terhadap lingkungan dengan baik. Yang kedua, dengan mengetahui pentingnya sosialisasi dalam lingkungan, siswa diharapkan mampu menerapkan bentuk sosialisasi dalam kehidupan dengan tepat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan proses sosialisasi. Proses sosialisasi tidak dapat kita hindari dalam masyarakat. Di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pembelajaran. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu bersosialisasi. Sosialisasi ini ada yang bersifat positif dan negatif. Proses sosialisasi yang bersifat positif akan menghasilkan terjalinnya hubungan yang baik antar pihak yang terlibat. Selain itu, dapat menghasilkan terjalinnya kerjasama di kemudian hari. Proses sosialisasi yang bersifat negatif akan memperburuk hubungan, bahkan bisa mengakibatkan perpecahan. Demikianlah manusia sebagai makhluk sosial dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pentingnya sosialisasi dalam lingkungan. Kita masuk apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Dalam proses sosialisasi, diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh setiap orang. Melalui proses sosialisasi, maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran masing-masing sesuai budaya masyarakat. Beberapa contoh sosialisasi yang bisa dilihat dalam lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh sosialisasi dalam keluarga dapat dilihat ketika anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain. Misalnya, saat makan malam bersama, saat menonton televisi bersama, atau diskusi keluarga. Pada saat sosialisasi orang tua untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh anaknya. Misalnya, tentang cara belajar dan berperilaku di sekolah. Yang kedua, contoh sosialisasi di sekolah dapat dilihat pada saat guru berinteraksi dengan siswa saat menjelaskan pembelajaran. Selain itu, proses sosialisasi juga dapat terjadi ketika siswa bertanya pada guru atau memberi jawaban tentang pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, contoh sosialisasi di masyarakat dapat dilihat ketika ada kegiatan kerja bakti bersama atau saat warga berdiskusi tentang keamanan lingkungan. Beberapa contoh sosialisasi yang dapat memberi pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat.
Yang pertama, ronda malam bersama warga desa untuk menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengadakan kegiatan posyandu untuk balita dan posbindu untuk lansia. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit atau bersimpati kepada tetangga yang mengalami musibah atau kecelakaan atau kematian. Contoh sosialisasi yang dapat memberi pengaruh negatif di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergaulan anak muda yang kurang baik. Yang kedua, berita-berita yang tidak benar yang dapat menjatuhkan seseorang dan bisa menimbulkan perpecahan. Kita masuk media sosialisasi. Media sosialisasi yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga menjadi media sosial pertama dalam sebuah proses sosialisasi kehidupan seseorang. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan yang memberi pengaruh pertama bagi tingkah laku atau perilaku setiap manusia dan perkembangannya. Melalui lingkungan keluarga, orang akan menjadi belajar mengenal dunia yang ada di sekitar serta pola pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga adalah orang terdekat seperti ayah, ibu, anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Lingkungan keluarga berperan penting dalam mengawasi perkembangan anak, terutama perubahan tingkah laku. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang akan memberi pengaruh pada anak dalam hal ilmu, keterampilan, prestasi, nilai, norma, dan kemandirian. Interaksi di sekolah merupakan hubungan dengan teman atau sesama siswa, guru, kepala sekolah, atau karyawan sekolah, sama seperti pegawai perpustakaan, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, petugas keamanan, atau pegawai kantin sekolah. Di lingkungan sekolah, setiap anak akan mendapat berbagai macam pendidikan. Lingkungan sekolah terkadang disebut lingkungan keluarga kedua. Yang ketiga, lingkungan pertemanan. Di dalam lingkungan pertemanan juga terjadi interaksi dan hubungan sosial. Lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi pola pikir dan pola tingkah laku seseorang. Lingkungan pertemanan dapat terjadi dalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja, ataupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku seseorang. Contohnya, meningkatkan standar hidup masing-masing demi tercapainya kesejahteraan sosial bersama. Selain itu, antar anggota lingkungan kerja juga harus menjalin kerjasama yang baik. Tujuan adanya sosialisasi dalam masyarakat. Yang pertama, mengetahui nilai-nilai dan norma yang ada pada masyarakat. 2. Memahami lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lainnya. Melatih keterampilan dan pengetahuan seseorang sehingga tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di dalam hidup masyarakat. Oke, demikian materi kita. Untuk lebih pahamnya, Ananda bisa mengerjakan latihan Ayo Berlatih halaman 36 yang ada di buku paketnya. Setelah selesai, bisa langsung dikirimkan ke ustazahnya masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat disimpulkan, proses sosialisasi ada yang bersifat positif dan negatif. Sosialisasi yang bersifat positif akan membawa atau akan menghasilkan terjalinnya kerjasama yang baik. Proses sosialisasi yang bersifat negatif dapat memperburuk hubungan, bahkan bisa mengakibatkan perpecahan. Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.